Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bolehnya zikir baik di hati ataupun di lisan bagi orang yang tidak punya wudhu ataupun bagi orang yang junub punya hadas besar ataupun bagi yang haid ikut dengan yang nifas. Kemarin menurut sepakatnya para ulama dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ini menyatakan bahwa boleh bagi mereka yang punya hadas baik kecilkah atau besar, perempuan yang haid atau yang nifaskah, boleh mengucapkan zikir baik dalam lisan ataupun dalam hati. Yang daripada intinya, zikir tersebut sekalipun bersumber daripada Al-Quran, maka niatkanlah berzikir. Banyak doa yang bersumber daripada Al-Quran, maka kita yang sedang berhalangan boleh membacanya asalkan niatnya membaca doa. Nah, terusan daripada kaul Imam An-Nawawi yang akan kita bahas. Wa qala ba'du ashabina in kana fil hadar shalla bihi wa qara'a bihi fis shalah. Wa la yajuzu an yaqra'a kharijas shalah. Menurut sebagian ashab, kalau mungkin dalam fikih biasanya kalau ashab itu adalah murid. Kalau yang kita kenalkan ashab itu kan teman atau sahabat. Jadi kalau dalam fikih biasanya diartikan oleh guru-guru kami itu adalah murid. Ashab Syafi'i, berarti murid Imam Syafi'i, ashab Hanifah, murid Imam Hanifah, ashab Malik dan lain sebagainya biasa diartikan dengan para murid. Qala ba'du ashabina in kana fil hadar shalla bihi wa qara bihi fis shalah. Wala yajuzu an yaqra'a kharijas shalah. Kemarin jika seseorang tidak menemukan air atau menemukan tapi tidak boleh memakai air karena syarat daripada dokter ketika dia sedang sakit tidak boleh kena air. Khawatir kalau kena air bisa nambah parah penyakit. Dalam kondisi itu boleh bertayamum dan dia pun diharuskan melaksanakan sholat, membaca Fatihah di dalam sholat, wala yajuzu an yaqra'a kharija sholat, tapi tidak boleh membaca Fatihah di luar sholat. Ini menurut sebagian daripada pendapatnya ashab atau asy-Syafi'i yang menjadi pengarang kitab yaitu Imam An-Nawawi. Namun was-shahih jawazuhu kama qaddamnahu. Tapi menurut pendapat yang sahih, pendapat yang nyata bahwa boleh tetap seseorang yang tadi asalnya punya hadas, baik hadas kecil harus dibersihkan dengan cara berwudu atau hadas besar dibersihkan dengan cara mandi. Tidak boleh terkena air, maka caranya adalah dengan tayamum. Seperti kemarin, ini kayaknya mah bisa, bukan bisa, kemungkinan di antara kita apa itu mungkin entah kena penyakit kah yang sampai katanya dokter nggak boleh kena air. Di sini kita mungkin bisa mempraktekkan adanya tayamum yang menjadi pembolehan kita untuk bersuci kembali daripada wudu. Tayamum yang sudah dipraktekkan, mau itu tayamum membersihkan hadas besar, mau tayamum membersihkan dari hadas kecil, itu yang diusapnya sama-sama aja, baik wajah ataupun kedua tangan. Nah, beda ini mah cenah apa itu? Karena punya hadas besar, badannya juga harus diusap, ya nggak perlu.
harus diusap dalam tayamum cuma dua, satu bagian wajah, kedua bagian kedua tangan sampai dengan. Nah, orang yang tadi punya hadas kecil ataupun hadas besar, menurut pendapat yang sahih, dia boleh membaca Al-Quran setelah dia bertayamum. Kenapa? Lianna tayamumahu qama maqamal ghusli. Sebab tayamumnya orang yang junub itu satu derajat dengan dia hadus, dengan dia mandi. Karena tadi tayamum adalah pengganti daripada bersuci, baik itu mandi besar ataupun berwudu, maka ketika dia di luar sholat pun hukumnya boleh membaca Al-Quran. Tidak cukup dia di dalam sholat, di luar sholat pun hukumnya boleh. Menurut pendapat yang sahih. Hadha wal mukhtar as-sahih al-mukhtar. Amma idza lam yajid al-junubu ma'an walau turaban fa innahu yusalli li hurmatil waqti ala hasabi halihi. Dan ini pun sepertinya kemungkinan terjadi pada diri kita. Dan apabila seseorang yang junub, yang punya hadas besar, dia tidak menemukan air pula tidak menemukan tanah. Tanahnya tidak ada, airnya pun yang akan dipakai mungkin tidak sah untuk dipakai bersuci. Misal mungkin banjir di satu daerah, yang banjir sih mungkin airnya banyak, tapi sifatnya air berubah. Entah warna, entah rasa, entah mungkin bau, itu tiga-tiganya ada. Sekalipun mungkin banyak airnya, nggak merintangi semua daerah. Tapi kalau mungkin sifatnya seperti itu, ya nggak sah dipakai buat bersuci. Kita dalam bersuci, yang nggak cukup airnya lebih daripada 2 kula. Pun sifatnya harus benar-benar terhindar dari perubahan. Entah sifat warna, entah sifat bau, entah sifat rasa. Maka ketiga ini menjadi apa itu? Patokan, menjadi ukuran air itu tohir mutohir. Suci lagi pula mensucikan. Misal di suatu daerah, ya tadi itu ya kebanjiran dan pula pastinya tidak menemukan tanah, dapat kebanjiran teh ya. Lalu kan ada kewajiban dia sholat. Bagaimana kondisi dia? Apakah tetap harus melaksanakan sholat ataukah nanti aja niat mengkodok sampai banjirnya surut? Nah, dalam kondisi seperti ini, fa innahu yusalli li hurmatil waqti ala hasabi halihi. Seseorang yang tidak menemukan air ataupun tidak menemukan tanah untuk bersuci, maka kewajiban sholat tetap ada pada diri. Ala hasabi halihi, sesuai dengan kondisinya. Kalau kondisinya mungkin kebanjiran, tetap waktu zuhur dari jam 12 misalnya sampai jam 3 asar. Maka jangan sampai kelewat asar kalau dia belum sholat zuhur. Gimana banjir? Gimana nggak ada pakaian? Gimana nggak bisa berwudu? Sholat sebisanya. Sholat dalam keadaan darurat itu hukumnya boleh. Karena sholatnya lihur matil waktu. Untuk menghormat waktu. Gimana? Pan nggak bisa sujudnya. Banjir teh ya. Pan nggak bisa rukunya. Banjir teh ya. Maka perkirakan saja. Perkirakan seseorang yang mungkin sholat dihormatil waktu itu mungkin sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Posisinya mungkin tetap menghadap arah kiblat, kondisi dia nggak punya wudhu, kondisi dia pakaiannya kotor, maka sholat mah tetap ada kewajiban. Nanti setelah surut banjirnya, baru hitung berapa sholat yang dia tinggal. Namanya sholat ibadah, untuk mengulangi sholat yang dia tinggal. Sama mungkin seperti kita dalam perjalanan. Dalam perjalanan misal kita akan berangkat ke kota Semarang. Yang kita duga-duga itu mungkin 8 sampai 9 jam. 8 sampai 9 jam.
Awalnya kita punya rencana itu mau nyantai lah, mau sholat duhur, bisa di rest area, asar pun sama begitu. Berangkat mungkin dari rumah jam 9 pagi, kira-kira sampai Bandung, terus jam 1, ya sholat duhur dulu. Tidak menjamaknya pun tidak mengkosornya. Karena dia sudah punya apa itu praduga bahwa nanti pun jam 4, jam 5 sampai ke Semarang. Ternyata di tengah perjalanan dia itu kemacetan. Entah macet, entah mungkin ada kejadian yang tak diharapkan. Pokoknya macet lah yang mungkin lebih dominan. Macet dari jam 5 sampai mungkin jam setengah 7. Berarti kan kira-kira kan asar nggak keburu nih. Mau turun, dah bukan di rest area. Lalu mau sholat, dah nggak punya wudhu. Air di dalam mobil pun ya tidak ada. Tayamum ya. Apakah dengan gampang kita mengucapkan nanti ajalah di wudu asarnya di waktu maghrib. Nah, dalam hal ini pun tidak semudah itu kita mengazamkan qada sholat. Mungkin bagi penumpang ya enak aja. Bisa melaksanakan sholat lihurmatil waktu. Sholat tetap ada kewajiban bagi dirinya. Sholat asarnya namanya sholat asar lihurmatil waktu. Sekalipun pakaiannya sampai mungkin najis pun. Sampai mungkin dia tidak punya wudhu pun. Tetap ada kewajiban sholat. Seperti biasa, dia menghadap sebagaimana arah mobil, nggak usah dipaksakan menghadap kiblat karena mungkin nggak bisa. Takutnya mungkin ya arah mobilnya ke daerah timur, kiblatnya daerah barat kan kita susah kalau mungkin harus berbalik. Nah, cukup sesuai dengan arah mobil saja. Lalu dia sholat dihormati waktu 4 rakaat seperti dia mungkin dalam kondisi sakit sholatnya sedang duduk itu. Misalkan posisi sujud lebih rendah daripada posisi ruku. Yang agak repotnya sopir, kan begitu. Sopir kan agak repot, sholatnya bagaimana dia? Mau sholat dan nanti dikit-dikit maju, kan begitu. Dikit-dikit maju. Maka seperti yang dijelaskan oleh pengarang kitab, yusolli li hormatil wakti ala hasabi halihi. Sesuai dengan kondisinya. Sesuai dengan kondisinya karena memang mungkin sulit untuk dipraduga kira-kirain mobil akan maju lagi kapan kan begitu, maka tetap sopir pun ada kewajiban sholat, nama sholatnya lihurmatil waktu sesuai dengan kondisi supir. Jika mungkin sholat ya ketika diharapkan maju ya maju mobilnya itu tuh, maka dalam hal ini itu namanya sholat darurat. Nanti ketika sampai Semarang maghrib maka tetap ada kewajiban mengkodok sholat asar yang tadi dilaksanakan secara dihormatil waktu karena dia tidak punya wudu, karena pakaiannya kotor bahkan najis, maka tetap ada kewajiban mengkodok sholat di waktu maghrib. Itu daripada ketentuan Islam yang kita pelajari. Kenapa sebab begitu? Sebab misal juga kalau Mahdiyah sampai ke Semarang misalnya, tapi mohon maaf ajal lebih dulu merenggut nyawanya. Sehingga jam 6 dia sampai ke Semarang, kan dia punya hutang qadha. Asar yang tadi belum dilakukan. Karena dia sudah melakukan secara lihurmatil waktu, maka orang tadi yang sudah melaksanakan sholat tidak lagi ada kewajiban qadha bagi para ahli waris, bagi para keturunannya. Tidak perlu lagi melaksanakan sholat yang seharusnya dilakukan oleh tadi si bapaknya misalnya, maka anak-anaknya nggak perlu lagi melaksanakan qadha sholat bagi ayah. Ketentuan qadha sholat yang dilakukan oleh ayah oleh anak-anaknya bagi ayahnya yang wafat ini mengikuti kias. Kias kepada seseorang yang punya hutang puasa ayahnya
maka bisa dibayar oleh anak-anak. Orang ayah meninggalkan puasa misalnya 1 bulan, lalu ditinggal wafat, atau mungkin meninggalkan anak-anaknya yang masih punya hutang puasa, maka ahli warisnya, anak-anaknya wajib mengqadha puasa ayah. Syukur sih belum terlewat beberapa tahun. Karena kalau sudah lewat tahun pertama, ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Ketemu lagi tahun kedua, ketemu lagi tahun ketiga. Maka seiring dengan perputaran tahun, maka itu hukum puasa kodonya tetap dengan jumlah yang sama, namun harus membayar fidyah, harus membayar tebusan. Satu harinya itu satu mud kurang lebih. Jadi satu mud itu kurang lebih 1 liter. Kalau dihitung ya 75 kilo, 0,75 kilo, bukan 75 kilo, 0,75 kilo, kurang lebih 1 liter beras per hari. Nggak tahunya tertunda sampai tahun kedua, maka hitung sama harinya, tetap kewajiban kodok sesuai dengan yang ditinggalkan, namun sesuai dengan perputaran tahun yang terus berputar, nambah tahun, nambah fidyah. 1 hari yang tadi 1 tahun 1 liter, maka kalau 2 tahun 1 hari 2 liter. 3 tahun ketinggalan lagi 1 hari 3 liter. 4 tahun lagi 1 hari 4 liter. Begitu aja. Daripada ketentuan orang yang tidak menyegerakan mengqadha puasa, bahkan sampai menjadi beban bagi para ahli warisnya, bagi para anak-anak. Inilah yang perlu kita waspadai agar kita semasa hidup ya tidak meninggalkan beban kepada anak-anak kita, kepada anggota keluarga kita, entah itu beban kepada manusia pun beban kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadi umumnya kita pikiran, kita hanya ingat kepada hutangnya antar manusia. Hutang hutangkah, pinjam meminjamkah, gadai menggadaikah, atau mungkin barang ada yang pernah dipakai sama almarhum kah? Hanya itu mungkin yang selalu kita ingat dan tidak ingat kepada hutang dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hitung berapa tahun dia mungkin nggak berzakat kalau nggak zakat. Hitung dia nggak puasa kalau dia nggak puasa. Hitung berapa kali dia nggak sholat kalau dia nggak sholat. Sehingga menjadi apa? Beban untuk mereka, para anak ataupun ahli waris. Ini yang perlu kita waspadai agar tidak memberikan beban kepada anak-anak kita ataupun ahli waris. Wahal tahrum wal fatihah fihi wajhani. Wa tahrumu alaihil qira'ah kharijas salat wa yahrumu alaihi an yaqra'a fi salat mazada alal fatihah. Tadi bagi orang yang junub yang tidak menemukan air ataupun tanah, maka dia tetap ada kewajiban sholat. Nama sholatnya lihurmatil waktu sesuai dengan kondisinya. Lalu bagaimana? Kan orang yang junub nggak boleh baca Fatihah, haram hukumnya. Apakah tetap boleh di dalam sholat membaca Fatihah? Di sini watahrumu alaihil qiraah kharijas sholat. Haram bagi orang yang junub membaca Fatihah di luar sholat. Berarti kalau di dalam sholat tetap hukumnya harus membaca Fatihah. Kenapa? Karena seseorang tidak dikatakan sah sholatnya liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Bagi orang yang tidak membaca surat Fatihah. Karena dia kondisinya sudah sholat dan sholat alihurmatil waktu, maka kewajiban membaca Fatihah pun hukumnya harus, tapi tidak boleh di luar sholat. Wa yahrumu alaihi an yaqra'a fis sholah mazada alal Fatihah. Berarti membaca surat mah jangan. Baca surat mah tidak diperkenankan. Karena hukum surat itu sunnah hayat. Sunnah ketika ditinggalkan ya nggak apa-apa. Tapi Fatihah ketika ditinggalkan bisa menjadikan sholatnya tidak sah.
pun perlu kita pahami tentang kita menjadi makmum. Entah makmum masbuk yang enggak kebagian waktu membaca Fatihah atau makmum muafek. Kita kenal mungkin sering dengan sebutan makmum masbuk saja. Makmum muafek itu adalah makmum yang lawannya dengan makmum masbuk. Makmum muafek adalah makmum yang adroka lahu ayyakro'a qadrol Fatihah. Yang cukup memiliki waktu untuk membaca Fatihah. Dari awal kita mengikuti bacaan dengan imam, takbiratul ihramnya, misalkan jangan bareng, imam dulu baru kita baca biasa doa iftitah, Allahu akbar kabira, lalu diiringi dengan selesai bacaan imam baca Fatihah, baru ketika imam baca surat kita membaca Fatihah. Kita menemukan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah, maka disitulah kita namanya makmum muwafiq. Di mana makmum muwafiq itu dalam bacaan Fatihahnya harus sempurna. Jangan sampai terpotong dengan beberapa ayat. Misal bagaimana? Misal begini, kita dari awal bareng takbiratul ihramnya dengan imam. Tiba-tiba misal imam membaca suratnya pendek. Yang kita duga di awal kayaknya bakal panjang nih. Enggak taunya baca inna a'tainakal kautsar. Yang menurut takaran kita membaca Fatihah kita kayaknya nggak cukup. Maka kita yang mengikuti gerakan imam dari awal itu membaca Fatihahnya harus sempurna sampai dengan akhir. Sekalipun nanti ketinggalan beberapa rukun daripada gerakan imam. Kenapa? Karena kita disebutnya makmum muwafiq. Makmum yang pada dasarnya memiliki waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Aditya, karena kita punya prasangka imam itu mungkin panjang, baca suratnya, nggak taunya pendek. Karena kan sebelumnya kan kita punya waktu juga. Ketika imam membaca Fatihah, sebenarnya kita pun punya waktu untuk pula kita mau membaca Fatihah. Karena kita punya prasangka, imam nanti membaca suratnya panjang, tapi nggak taunya pendek, maka kita yang menjadi makmum muwafiq tetap ada keharusan menyempurnakan bacaan Fatihah sampai dengan waladhdallin. Dalam ketentuan berjamaah, kita untuk hal tersebut tidak boleh dulu mengikuti gerakan imam sebelum Fatihah kita selesai. Kita tidak boleh dulu mengikuti gerakan imam iktidal kalau Fatihah kita belum selesai. Bahkan kita tidak boleh ikut sujud dengan imam kalau Fatihah kita belum selesai. Kalau kita disebut sebagai makmum muwafiq. Beda halnya kalau kita menjadi makmum masbuk. Yaitu makmum yang enggak cukup untuk dirinya membaca ukuran surat Fatihah. Datang berjamaah, kira-kira datangnya imam lagi baca surat Al-Ikhlas, kita baru datang. Kita kan punya praduga tuh, punya takaran. Wah, kayaknya nggak bakal cukup nih Fatihah kita. Maka dalam kondisi seperti itu, makmum masbuk, Fatihahnya ditanggung oleh imam. Nah, ini beda halnya antara kita apakah ditanggung Fatihahnya oleh imam ataupun tidak, tergantung kondisi kita. Apakah kita menjadi makmum muwafiq, apakah menjadi makmum masbuk. Masbuk memang ketentuannya ditanggung oleh imam, tapi yang muwafiq yang dari awal kita mengikuti itu Fatihahnya harus diselesaikan sampai dengan akhir, sekalipun bahasa kitab kasih bahasa jamah, sekalipun tertinggal 5 rukun yang pendek-pendek. Kan ruku mah pendek, tidak juga pendek. Sujud pertama pendek. Duduk di antara dua sujud pendek. Sujud yang keduanya pendek. Maka seakan-akan imam mau mendirikan sholat rakaat yang kedua, kita baru ruku. Kita baru ruku untuk melaksanakan rakaat pertama. Sampai seperti itunya. Saking wajibnya membaca surat Fatihah di dalam sholat.
Maka kalau membaca surat yang lainnya bagi orang yang junub tadi tetap hukumnya yahrumu alaihi an yaqra'a fi sholat. Hukumnya tidak boleh membaca selain daripada bacaan Fatihah di dalam sholat. Hal tahrumu al-Fatihah, apakah haram Fatihah? Fihi wajhani. Kan sahuma la tahrumu bal tajib. Menurut pendapat yang paling sahih adalah hukum membaca Fatihah itu tidak haram, bahkan tajib, wajib. Kenapa? Fa inna sholata la tasihu illa biha. Ya, karena salat tidak sah kalau mah tidak disertai dengan membaca salat Fatihah. Wa kama jazat as-shalat lidarurah tazuzul al-qiraah. Seperti boleh salat dalam keadaan darurat pun boleh membaca Fatihah dalam keadaan darurat. Pendapat yang kedua mah mengatakan wasani tahrum bal ya'ti bil adkar allati ya'ti biha man la yusinu syai'an minal Qur'an. Pendapat yang kedua mengatakan tetap hukum Fatihah mah nggak boleh. Gimana dong? Maka silakan ganti bacaan Fatihah bil adkar dengan zikir-zikir yang jumlah hurufnya sama dengan Fatihah. Itu tuh. Fatihah ada berapa hurufnya? Itu. Kita ganti dengan bacaan zikir pun sama ada berapa hurufnya. Misalnya kalau Fatihah kan 7 ayat. Kita hitung dari bismillah. Lalu zikirnya hitung berapa ayat Fatihah dari bismillah sampai dengan al-dhalin. Kalau zikirnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim terus sampai mungkin dengan sesuai jumlah huruf Fatihah, maka itu boleh menjadi pengganti daripada bacaan surat Fatihah. Faslun yang bagian yakuna zakiru ala akmali sifat fa in kana jalisan fi maudhi'in istaqbala al-qiblah wa jalasa mutadallilan mutakhashsyi'an bisakinatin wa biqarin mutiqan ra'sahu. Kalau zakara ala ghairi hadhil ahwal jaza wala karaha fi haqq. Pasal selanjutnya membahas tentang kondisi seseorang yang akan berzikir. Nah, karena namanya juga Al-Adhkar An-Nawawiyah, itu kitab yang membahas tentang zikir-zikir, maka di sini membahas bacaannya, membahas kondisi orang yang berzikirnya, lafad-lafad yang dizikirnya. Nah, itulah diantara hal-hal yang perlu kita tahu tentang Al-Adhkar. Di sini disebutkan pasal yang baru yang bagi an yakuna zakir ala akmali sifat. Seyogyanya, semestinya, sepatutnya seorang yang berzikir kepada Allah itu dalam keadaan kondisi sifat yang sempurna. Memiliki sifat yang perfect ketika dia akan mulai zikir kepada Allah. Bagaimana contohnya? Fa in kana jalisan fi maudhi'in istaqbala al-qiblah. Kalau seseorang yang akan mulai berzikir dan kondisinya duduk, usahakan duduknya istaqbala al-qiblah, hadap kiblat. Wa jalasa mutadzallilan, duduknya sambil kalau Sundanya itu merasa DP, merasa hina, merasa kita menjadi abid di hadapan Sang Penguasa Allah Subhanahu wa taala, mutakhashsyi'an khusyuk. Jadi kalau mungkin merasa hina duduknya pun ya bagaikan kita menghadap seorang raja kan begitu. Jadi enggak selonjoran gitu. Enggak apa itu? Enggak baring ngadapang, mungkin apa itu ngadapang? Lantang kali ya. Disakinatin wa wiqar mutriqan ra'suhu. Disakinatin dengan tenang, wa wiqar dan dengan kalem, mutriqan ra'sahu sambil menundukkan kepala. Kalau kondisi kita zikirnya dalam posisi duduk, hadap kiblat,
ketika kita membaca buku, ketika kita membaca kitab-kitab dalam kitab Ta'lim pun dijelaskan bahwa sepatutnya orang yang akan mengulangi pelajarannya itu dia menghadap ke arah kiblat. Kondisinya tenang, tentram, sambil kalau sedang zikir kepada Allah usahakan mutrikon ra'sahu, menundukkan kepala. Agar apa? Agar mata pun tidak banyak yang dia lihat, melainkan difokuskan apa yang dia baca terdengar oleh telinga. Karena nanti di depan itu yang paling luar biasa untuk kita lebih waspadai, bukan yang menakut-nakuti, tapi zikir apapun yang kita baca itu tidak bernilai pahalanya kalau kita tidak paham artinya. Setidaknya kita paham secara umumnya, secara gamblang ya. Subhanallah, maksudnya Allah. Alhamdulillah segala puji ya Allah. Allahu Akbar, Allah Maha. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib disembah, yang wajib ada, yang wajib dituntut selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Minimal secara umum, secara global kita tahu makna bacaan zikir yang kita baca. Kalimatani, khafifatani, ala lisan, habibatani, Rahman. Lalu sakilatani fil mizan. Dua kalimat zikir yang banget enteng diucapkan oleh lisan, tapi menjadi berat timbangannya ketika nanti di mizan. Dan pula dua kalimat ini habibatani ila rahman, amat disukai oleh Allah sang maha kekasih. Apa itu? Subhanallah bihamdihi, subhanallah azim. Enteng banget ucapan zikirnya. Dua kalimat ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim. Dua kalimat yang enteng dalam lisan, tapi nanti akan menjadi berat ketika ditimbang di mizan. Dan pula habibatani lar rahman, dan kalimat ini amat sangat dicintai oleh Allah. Maka saya pernah menerima ijazah ini, bisa kembali diamalkan oleh para jamaah yang ingin mengamalkannya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, bisa dibaca 100 kali di pagi hari pun 100 kali di sore hari. Kalau ingin membacanya. Karena dua kalimat ini insya Allah akan menjadi timbangan yang berat nanti untuk menolong kita jaga di yaumul akhir. Selanjutnya bagaimana kalau kita duduknya enggak begitu? Bagaimana? Enggak menghadap kiblat. Gimana? Selonjoran, panjangin kaki ke depan. Bagaimana? Walau zakaro ala ghairi hadil ahwal. Kalau seseorang berzikir tidak dalam kondisi yang disebutkan. Jaza wala karhata, hukumnya boleh saja. Wala karhata dan tidak makruh fi hakihi, ada haknya ini orang. Lakin in kana bi ghairi udrin kana tarikan lil afdal. Tapi kalau dia tidak dalam keadaan memiliki uzur, maka untuk dia karena meninggalkan hal yang tadi disebutkan, tidak menghadap kiblat, duduknya tidak tentram, duduknya tidak tenang, tidak menundukkan kepalanya, hana tarikan lil afdol, maka dia meninggalkan sesuatu yang afdol, yang utama. Tapi zikir mah boleh-boleh saja dalam kondisi apapun sesuai dengan dalil yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan juga bumi, putaran malam dan juga siang, itu terdapat macam-macam tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi yang bisa dipikir hanya diulil albab, oleh mereka orang-orang yang berakal. Siapa mereka? Orang yang berakal itu
alladzina yadhkurunallaha qiyama. Mereka adalah orang-orang yang selalu berzikir, mengingat kepada Allah qiyaman, baik dalam kondisi berdiri, wa qu'udan, kondisi duduk, wa ala junubihim, maupun dalam kondisi berbaring. Nah, ini nanti ketika kita mau tidur ataupun setelah sholat sunnah subuh. Di sini belum saya lihat, kalau di sebagian tempat mungkin ada yang melaksanakan salah satu sunnah Nabi. Di antaranya setelah melaksanakan sholat sunnah subuh itu dia berbaring ke arah kiblat, posisinya seperti jenazah, arahkan kepalanya di sana, kakinya mungkin ke sana, lalu posisi kaki miring. Arahnya arah ke kiblat, baca doa, Allahumma rabba jibrila wa mikaila israfila wa ijraila rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Itu di antara sunnah fi'li yang Nabi ajarkan kepada para umatnya, ataupun kita umatnya bisa mengamalkannya jika memang tahu daripada bacaan-bacaan. Di antaranya itu yang menjadi sunnahnya Nabi. Karena memang kan inna bainal adzan wal iqamah ada du'aun la yuraddu. Sungguhnya antara adzan sampai dengan qamah itu ada doa yang enggak mungkin tertolak. Inilah yang perlu kita lebih harus semangat lagi ketika kita selesai melaksanakan salat sunnah qobliyah, itu ada waktu yang memang Allah akan mengijabah setiap doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba. Di antaranya adalah bainal adzan wal iqamah, antara azan dan juga iqamah. Keterangan lain dalam hadis yang disampaikan yang diterima oleh Ummi Rafi, anha qalat ya Rasulullah dullani ala amalin ya'juruni Allahu azza wa jalla. Pernah ditanya Kanjeng Rasul oleh Ummi Rafi, ya Rasul, tunjukkan kepada kami amalan yang kiranya ketika kami beramal Allah akan memberi kami pahala berupa ganjaran. Katanya Nabi, silahkan baca tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali, tahlil 10 kali, dan istighfar 10 kali. Kapan waktunya? Iza aradti an tuqimi as-sholata. Ketika engkau akan mendirikan sholat. Maksudnya ketika kita selesai melaksanakan qobliyah, suka ada waktu. Ada waktu kosong kita untuk berzikir. Ternyata zikirnya itu yang diterima oleh Ummi Rafi 5 bacaan. 1 tasbih, 2 tahmid, 3 takbir, 4 tahlil, 5 istighfar. Dibacalah 10 kali, 10 kali sesuai dengan hadis Rasul yang disampaikan kepada Ummi Rafi, yang merupakan amalan yang akan diberikan pahala baginya, dan ini amalan yang pernah disampaikan oleh Kanjeng Nabi, sekalipun misalnya Nabi tidak melakukan, tapi sunnah takriri pernah ditetapkan sebagai sunnah darinya kepada Ummi Rafi. Bisa kita baca sebelum melaksanakan sholat fardu, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan istighfar sebanyak 10 kali. 10 kali. Setelah itu baru kita berdoa. Doa di antara apa yang kita panjatkan, di antaranya mungkin Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Mohon kepada Allah agar apa yang menjadi kebutuhan kita, al-afwa khususnya kita mohon kepada Allah pengampunan. Karena pasti setiap langkah, ucap, perbuatan kita setiap harinya tidak luput daripada kesalahan, baik dirasa atau tidak, kecilkah atau besarkah. Maka Allah kita harus selalu minta ampun kepadanya. Maka Allahumma inni as'alukal afwa. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau afwa, pengampunan, wal afiyah, dan penjagaan. Penjagaan ini umum sifatnya. Mau penjagaan dari musuh, mau penjagaan dari balai, mau penjagaan dari berbagai penyakit, mau penjagaan dari berbagai macam musibah. Kita minta kepada Allah
khususnya untuk diri kita, umumnya kepada keluarga kita, sahabat kita, umum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat agar dijaga dari segala mara bahaya din wal dunia wal akhirah. Alhamdulillah alamin. Itu yang menjadi salah satu amalan yang bisa kita amalkan setelah pelaksanaan sholat sunnah qobliyah sampai menunggu iqomah dikumandangkan. Jadi dalilnya untuk orang yang berzikir dalam kondisi berbaring pun itu hukumnya boleh-boleh saja. Apalagi pernah membaca satu hadis, jika kita punya dosa apapun, lalu kita membaca istighfar sebelum tidur, istighfarnya seperti dalam sholat, bahkan kalau kita mungkin lebih banyak baca hadis itu, kadang lebih banyak bacaan sebelum tidur, zikirnya itu, daripada setelah sholat. Kenapa? Karena mungkin kita kan nggak tahu dalam nanti tidur itu apakah itu tidur terakhir, apakah mungkin nanti akan disambung kembali. Karena kan setiap doa yang kita baca setelah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Engkau, alladzi ahyan yang telah menghidupkan kembali kepada kami. Ba'dama amatana setelah Engkau mematikan kami, kan begitu. Seakan-akan memang tidur itu adalah setengah mati. Karena kita tidak sadar, kita tidak ingat apapun yang terjadi, maka kita patut bersyukur ketika sudah bangun daripada tidur. Nah, tadi bacaan zikir dalam sholat itu bisa dikatakan lebih sedikit daripada bacaan zikir ketika akan tidur. Maka kita pun disunahkan ketika sebelum tidur itu membaca istighfar 3 kali. Bacaannya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Sampai situ istighfarnya dibaca 3 kali. Keterangan hadisnya dalam kitab Usburiyah, orang yang membaca istighfar 3 kali sebelum dia tidur, maka dosa 1 hari tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa lisan, baik dosa perbuatan, insyaallah sesuai dengan hadisnya itu akan diampuni oleh Allah. Jadi intinya kita jangan sampai itu lupa untuk selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu melakukan hal yang enggak tahu apakah itu benar ataukah salah. Mungkin menurut kita benar, tapi belum tentu menurut Allah itu benar. Ini yang perlu kita waspadai karena amat sering, amat banyak orang yang menganggap hal itu benar, tapi katanya agama ya belum benar. Lagi kata Allah, benar-benar melihat sesuai dengan kondisi niat hati kita masing-masing selaku pelaku. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga dari apa yang menjadi pembahasan kita, kita dapat memahaminya pun sedikit-sedikitnya. Bila memang ada yang diamalkan, silahkan diamalkan, baik secara individual ataupun secara berjamaah. Kita tutup dengan pembacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.